Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa saya bantu keperluan Ibu pada hari ini datang ke sekolah kami ke SDN Sukabena? Silahkan utarakan apa keperluannya. Kalau saya bisa bantu, nanti saya bantu. Saya bantu. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya juga mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu ya sela-sela kesibukan Ibu. Mungkin di sini Bu, saya ini perkenalkan, nama saya Nur Ayat Ibu, calon guru penggerak angkatan 6 dari Jakarta. Kebetulan diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Dari pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika ataukah kasus rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dilema etika atau dilema moral merupakan tugas seorang kepala sekolah yang agak berat di sini. Saya sebagai kepala sekolah di sini ya, bagaimana cara mengatasinya, yaitu tadi itu yang pertama kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu, yaitu kita mengidentifikasi apakah ada yang terlibat dalam situasi seperti itu, lalu mengumpulkan fakta yang nyata. Bagaimana fakta yang nyata itu yang ada di sekitar sekolah kita itu, lalu setelah kita mendapatkan fakta, kita menelusuri mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya kita membuat keputusan. Nah, sekarang bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus tadi Bu, tentang dilema etika ini? Cara pengambilan keputusan mungkin? Ya. Setelah saya tahu tadi hal-hal atau dengan fakta-fakta yang tadi, cara mengambil keputusan itu yaitu kita harus mengambil keputusan itu jangan sekaligus langsung ya. Kita harus dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, sebaik mungkin, sebijak mungkin. Sebagai seorang pimpinan, kita harus benar-benar memiliki kompetensi. Kita harus menerapkan kompetensi kepribadian seorang kepala sekolah. Misalnya bagaimana lihat seorang guru di mana posisinya, apalagi di kompetensi sosialnya, itu yang harus benar-benar kita pegang teguh, yaitu kita harus seteliti mungkin, sebaik mungkin. Kemudian biasanya langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pernah saya mengalami di sini mengenai dilema etika. Langkah yang pertama yang saya ambil yaitu saya identifikasi dulu ya. Langkah yang akan saya ambil itu satu, kumpulkan dulu informasi seperti apa, informasi yang relevan. Kita mencari sumber atau informasi itu jangan pada seseorang saja, kita cari tahu sumber yang satu ataupun sumber yang lain. Setelah itu kita mencari solusi mana yang terbaik, yang efektif, yang lebih bijaksana. Kumpulkan bukti yang akurat, lalu kita ambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, jangan langsung kita bertindak. Lihat kembali apakah keputusan kita itu sudah baik, pertimbangkan kembali secara tindak lanjutnya nanti seperti apa. Nah, dari tadi ya langkah-langkah atau prosedur yang sudah Ibu utarakan, hal efektif apa dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pernah Ibu dapatkan atau yang pernah Ibu lakukan gitu, hal-hal efektifnya? Menurut saya hal efektif yang harus kita lakukan yaitu kita harus sesuai tahu apa konten masalahnya, dan apa konteks masalahnya. Kita harus tahu isinya apa, penyelesaiannya seperti apa, penyebabnya seperti apa ya, yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita komunikasikan dengan baik, dengan misalnya dengan keterlibatan guru ataupun kita dengan keterlibatan siswa, maupun kalau ada masalah yang urgen yang berhubungan dengan orang tua, kita libatkan semuanya, kita selesaikan secara baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini
menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan bagi saya mungkin tantangan untuk menyelesaikan Ya, tantangan. kurang kolaborasinya atau kurang kekompakannya antara guru ataupun staf-staf yang ada di sekolah ini. Iya, berarti tantangannya kolaborasi dari guru ya Bu ya. Iya. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam penyelesaiannya, ataukah misalkan langsung Ibu menyelesaikan di tempat, atau seperti apa cara-cara Ibu menyelesaikan? Ya, untuk menyelesaikannya, jika masalah itu dapat diselesaikan pada waktu itu juga, kalau bahasa itu dapat diselesaikan, masalah itu tidak terlalu berat, kita bersama-sama waktu itu juga diselesaikan dengan baik-baik, dengan penuh kehati-hatian. Tapi kalau masalah itu tidak dapat diselesaikan karena urgen, banyak hal-hal orang-orang yang terlibat, kita kan harus mencari dulu fakta apa seperti itu. Kita jadwalkan untuk penyelesaiannya dengan baik. Nah, dari penyelesaian masalah tadi Bu tentang kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu? Ya, faktor yang mempermudah berarti kebalikan dari kesulitan ya tadi. Ya, faktor yang mempermudah saya adalah kolaborasi, kerjasama antara semua pihak yang ada di sekolah, baik guru, kepala sekolah, murid ataupun orang tua yang terlibat. Itu yang pertama, kolaborasi. Selanjutnya saling menghormati, antara kita itu saling menghormati. Mungkin ini yang pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa menurut Ibu dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya dapat petik atau hikmah dari semua ini, saya lebih mengetahui tentang dilema etika ini, bagaimana penyelesaian dengan baik, lebih dapat bertindak dalam mengambil keputusan. Saya lebih dekat dengan rekan-rekan saya, dengan guru-guru saya lebih dapat mengetahui bagaimana sifat karakter. Jadi saya dapat bergaul dengan baik dengan mereka, mengetahui bagaimana karakternya, dan lagi untuk keputusan yang baik secara tidak langsung dalam hal ini saya dapat menentukan arah tujuan pembelajaran pendidikan terhadap imbasnya terhadap anak, siswa lebih maju, literasi numerasinya lebih baik dan berkembang.